Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soma untuk semua sahabat Suduai. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua sahabat sukses dunia akhirat. Oke, sahabat Suduai, kali ini kita akan ngobrol tentang bagaimana ya seharusnya kita berzakat, berinfak, bersedekah, dan berwakaf. Atau gimana ya caranya kita melakukan ya, mengeluarkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang baik gitu ya. Saya juga sebenarnya masih belajar juga ya, dan kita di sini berniat untuk belajar bersama-sama bagaimana caranya kita bisa mengeluarkan ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf dengan baik. Oke, check it out ya. Oke, sahabat-sahabat Suduai, yang pertama adalah banyak yang bertanya kepada saya, Mbak, gimana sih caranya berzakat gitu ya, berinfak, bersedekah, dan berwakaf gitu. Maka kali ini saya akan bahas hal tersebut gitu. Yang pertama, zakat adalah kalau kita bisa maknai secara luas ya, zakat itu bisa berarti maknanya bertambah, bisa mensucikan, bisa keberkahan, bisa memberikan solusi gitu ya, sholah as-sholah gitu ya. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat ya dari harta kita, dari sebagian harta kita, itu sebenarnya yang untung bukannya orang lain, bukannya penerima zakat, tapi yang untung kita, karena kita sedang membersihkan harta kita ya, sesuai dengan makna zakat secara umum tadi gitu ya. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat, itu otomatis kita membersihkan uang kita, membersihkan harta kita. Makanya barang siapa yang tidak berzakat, maka yang rugi adalah orangnya yang tidak zakat ya, bukan si penerima, tapi yang rugi adalah orang yang tidak mengeluarkan zakat ya, karena hartanya tidak disucikan. Maka zakat, sahabat-sahabat Suduai, ini wajib bagi siapa? Wajib bagi orang-orang yang memang sudah masuk di kategori atau golongan penerima zakat ya. Golongan yang wajib mengeluarkan zakat. Jadi ketika ada syarat-syarat bahwa ya harta benda telah dimiliki 1 tahun gitu ya, kemudian memang hartanya itu harta milik dia ya, pasti milik dia 100% gitu ya. Jadi kalau hartanya itu misalnya ada korporasi, ada usaha bareng-bareng ya, harap dicek ya, yang miliknya aja yang dihitung, jangan yang milik bersama. Terus kemudian tadi telah dimiliki 1 tahun, telah masuk di nisabnya. Lah nisabnya ini nanti beda-beda. Kalau zakat mal itu nisabnya beda dengan zakat pertanian ya, beda dengan zakat profesi, beda dengan zakat misalnya pertambangan, beda dengan zakat misalnya ada zakat biji-bijian dan yang lain sebagainya. Itu namanya nisab ya. Kemudian memang melebihi kebutuhan ya, dan ya saya agak bingung ini soalnya anginnya kenceng dan kamera di depan ini rada goyang-goyang gitu ya, takutnya jatuh gitu. Oke ya, kembali ke topik ya. Jadi tadi ada beberapa syarat ya ketika seseorang wajib mengeluarkan zakat gitu ya. Misalnya ketika kita ngomongin tentang nisab ya, kalau seseorang itu mempunyai emas ya, misalnya mempunyai emas gitu, berapa banyak sih ketika mencapai nisab itu zakatnya harus dikeluarkan? Maka jawabnya adalah ketika emas mencapai 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas. Jadi ketika sahabat-sahabat Suduai punya emas sebesar 85 gram dan itu simpenan ya, emas simpenan, maka wajib untuk mengeluarkan zakat mal ya, zakat emas itu sebanyak 2,5%. Kalau zakat profesi itu dikiaskan, yang menjadi pengkias itu zakat mal. Zakat profesi itu dikiaskan kepada zakat mal. Misalnya sahabat-sahabat Suduai ada yang jadi engineer, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi developer gitu ya, ada yang jadi dosen, jadi guru, dan yang lain sebagainya. Itu kan mengeluarkannya zakat profesi, dan itu sebanyak 2,5% karena dikiaskan ke zakat emas tadi ya. Dan kemudian ada lagi zakat pertanian. Pertanian itu kalau diairi air hujan, maka 10% zakatnya. Kalau diairi dengan air yang irigasi yang memang dibayar oleh para petani, itu sebesar 5% zakatnya. Kenapa zakat pertanian kok persentasenya lebih besar? Lah karena memang seharusnya petani itu hidupnya sejahtera. Petani itu seharusnya kaya raya.
kita lihat petani-petani di luar negeri, di Amerika, di Thailand gitu ya, di beberapa negara itu mereka hidupnya sangat-sangat di atas rata-rata gitu ya, banyak yang kaya, makanya zakatnya besar gitu. Tapi kalau kita lihat petani di Indonesia ini kan ya kasihan gitu ya gitu. Itu kalau zakat pertanian, nisab dari zakat pertanian. Kemudian ada nisab dari zakat misalnya biji-bijian, itu mirip dengan pertanian. Kemudian zakat barang tambang itu sebesar 20 apa namanya, sebesar 20% atau 1/5 ya. Dan yang lain sebagainya. Jadi ini ukurannya apa namanya? Ukurannya nisabnya beberapa kategori zakat juga beda-beda gitu. Misalnya zakat pertanian itu 5 ausak ya. 5 ausak itu kalau kita hitung-hitung ya, menurut kilogramnya gabah gitu ya, itu sebesar sekitar 600 lebih lah, sekitar itu ya, 600 lebih gitu ya, gabah gitu, 600 kilogram lebih gitu. Itu ya sahabat-sahabat Sudu'ai yang terkait dengan zakat, nisab zakat. Jadi zakat ini sebenarnya yang mengambil manfaat adalah kita yang berzakat, bukan si penerima zakat. Karena lagi-lagi saya ulangi lagi, zakat itu adalah mensucikan harta yang kita punya ya, itu yang tentang zakat. Lah sahabat-sahabat Sudu'ai, zakat ini wajib hukumnya ya, karena beberapa kali itu zakat apa namanya, perintah untuk berzakat itu disandingkan dengan Al-Quran sebanyak 82 kali gitu ya. Ya, kalau dalam Al-Quran kan seringkali disebutkan dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus shalah wa atuz zakat, wa atuz zakah, biasanya seperti itu gitu kan. Jadi zakat itu wajib ya, harus wajib gitu ya. Makanya kalau misalnya pemerintah kasih ide ya, pemerintah daerah atau pemerintah di kabupaten atau di tempatnya masing-masing gitu ya, memberikan ide kepada para PNS untuk kita potong nih zakatnya 2,5%, berarti kan zakat profesi ya yang dipotong. Itu seharusnya para PNS-nya harus bersyukur, bukannya jadi debat gitu ya, bukannya jadi bertengkar gitu, ataupun bertengkar yang di pemikiran ya, bahwa kalau motong apa namanya, potong gaji itu apa ya, tidak sesuai dengan hak asasi manusia atau yang lain sebagainya lah, kebanyakan omong gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya seorang pegawai misalnya PNS ya, dan PNS punya gaji tetap, dan apa namanya, pemerintah ataupun pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan yang lain sebagainya punya ide untuk memotong gajinya 2,5%, ya seharusnya bersyukur, karena gaji yang diterima sudah bebas dari kewajiban-kewajiban untuk berzakat, dan si PNS itu kan diringankan bebannya oleh pemerintah sebenarnya gitu ya. Jadi kalau ada wacana seperti itu ya udah nggak usah rame gitu, oke aja lah gitu ya. Semakin banyak yang dizakati maka akan semakin banyak mustahik yang insya Allah akan nanti bisa diberdayakan gitu ya dengan harta zakat tersebut gitu ya. Itu kalau zakat. Kemudian kalau infak itu bagaimana ya? Infak itu menafkahkan sebagian dari harta kita. Jadi infak ini sifatnya sunnah, tidak wajib, tidak seperti zakat. Kalau zakat kan wajib, kalau infak itu nggak wajib, sunnah. Artinya kalau mau dikerjakan ya dapat pahala, kalau nggak dikerjakan ya nggak apa-apa gitu ya. Dan infak itu kalau di dalam Al-Quran itu dijelaskan beberapa kali adalah kebanyakan ya didahulukan adalah untuk kerabat-kerabat ya yang membutuhkan. Seorang suami ketika memberikan nafkah kepada istrinya itu kan apa ya, dari kata-kata kan nafkah ya, nafkah itu kan juga kata dasarnya itu juga nun fakof gitu ya. Jadi itu satu apa ya, satu derivasi ya dengan kata-kata infak tadi gitu. Jadi sahabat-sahabat Sudu'ai, ketika sahabat-sahabat Sudu'ai mau berinfak itu bebas ya, berinfak ke siapapun bebas, tapi lebih baik ya kita dahulukan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Misalnya kalau ada kerabat yang miskin, itu lebih baik kita dahulukan untuk bisa memperbaiki kehidupan dia, si kerabat ini, dan syukur-syukur nanti kalau misalnya sahabat Sudu'ai bisa bisa memberikan support kepada kehidupan si kerabat itu sehingga dia bisa keluar dari jeratan kemiskinan. Itu kalau infak. Dan infak itu sahabat Sudu'ai itu sifatnya adalah material ya. Jadi sifatnya itu harta, duit gitu ya kalau infak.
ya. Jadi ketika kita mempunyai misalnya kelebihan uang, ataupun kalau memang uangnya nggak banyak juga nggak apa-apa kan berinfak gitu kan. Kan kalau di dalam ayat yang lain itu kan apa namanya, infak yang terbaik adalah harta yang kita cintai gitu kan, gitu. Jadi memang infak ini bebas untuk siapapun, nggak harus kaya, nggak apa-apa gitu ya. Kalau zakat kan nunggu kaya gitu ya. Karena apa? Karena ada nisab gitu ya, ada haul 1 tahun, ada harta itu harus dimiliki dengan penuh, milkut tam gitu ya. Nanti sahabat Suduai cek aja di narasi saya yang di konten tentang 8 asnaf penerima zakat gitu ya. Jadi cek aja di sana, nanti ada penjelasannya gitu. Jadi kalau infak itu lebih bebas lagi dari zakat. Jadi tidak ada aturan kewajiban-kewajiban yang harus nisab, harus haul, harus milkut tam, harus dan yang lain sebagainya. Itu kalau infak. Lah, sekarang kita beralih ke sedekah. Kalau infak itu kan material tadi ya. Kalau sedekah itu bisa materi, bisa non materi ya. Ingat-ingat kalau infak itu materi, harta, duit gitu ya. Kalau sedekah itu bisa duit, bisa tidak berupa duit gitu ya. Karena dalam sebuah hadis, senyum kita aja untuk orang lain itu sudah sedekah ya. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakoh gitu ya katanya ya, kata di hadis ya. Jadi senyummu untuk saudaramu itu adalah sedekah. Dan sedekah itu bisa kita mengambil duri di jalanan, bisa nyebrangin orang jompo nyebrang jalanan, bisa mengucapkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar ya. Zikir itu kita termasuk sedekah ya, termasuk yang suami istri misalnya ketika memberikan hak kewajiban batin ya ya, nafkah batin ya masing-masing ya, baik suami ataupun istri itu juga dihitung sedekah loh. Jadi sedekah itu lebih luas lagi. Artinya apa? Siapapun, baik kaya, baik miskin itu bisa bersedekah. Ya, karena nggak harus pakai duit gitu loh. Jadi di sini kita bisa kasih highlight ya. Kita bisa kasih satu titik fokus bahwa Islam ini indah banget. Karena apa? Karena Anda nggak harus kaya untuk bisa beramal. Anda bisa beramal dari hal-hal yang kita anggap remeh-temeh, tapi itu sebenarnya memberikan impact yang sangat baik untuk keharmonisan masyarakat ya. Jadi sahabat-sahabat Suduai, saya mau kasih catatan nih di sini nih. Jangan sampai nih ya, kita udah berinfak harta, kita udah berzakat, keluarin duit banyak, tapi kerjaan kita nyakitin orang lain. Berarti ini kontradiktif ya dengan hadis yang senyum tadi. Artinya apa? Jika senyum kita kepada orang lain adalah sedekah, maka menyakiti orang lain adalah seperti kita mengambil hak orang lain. Jadi jangan sampai kita udah zakatnya bagus, infaknya bagus, kepada kerabat bagus ya, kita kasih duitnya bagus, tapi hobi kita itu ngasih infak, ngasih bantuan keuangan sambil kita ngomel-ngomel, sambil kita nyakitin hatinya, ya udah bablas, hilang ya, amal baik kita hilang ya. Misalnya lagi nih ya, ketika kita misalnya di sini ya sahabat-sahabat Suduai, siapa yang masih punya orang tua gitu ya, barangkali yang orang tuanya sudah tua misalnya di kampung gitu ya, cobalah kalau ketemu dengan orang tua masing-masing itu ya, yang kita obrolkan itu jangan kita berkeluh kesah gitu kan. Kasihan orang tua kita ini, mereka sudah sudah berkorban untuk membesarkan kita dari kecil gitu ya. Ketika kita ketemu dengan orang tua, yang orang tua tentunya kalau sudah tua kan nggak kerja apa-apa kan, nggak punya pendapatan juga kan ya, syukur-syukur kita walaupun lagi mungkin kepepet ya, dikasih lah 50.000, 100.000 kan seneng itu orang tua ya. Dan jangan sampai kita kemudian menyakiti, barangkali kita nggak sadar kalau kita menyakiti orang tua, tapi itu seringkali kita lakukan. Misalnya nih kita berkeluh kesah ya, kita berkeluh kesah, ya Allah Bu, ini ibu anakku ini loh gitu, cucumu ini loh sekolah, bayar sekolah masuknya itu 10 juta misalnya ya, bayar sekolah masuknya 15 juta gitu. Janganlah kita menceritakan hal-hal yang sulit-sulit dalam hidup kita. Coba kita bercerita yang enak-enak aja gitu ya. Alhamdulillah ibu gitu, anak-anak sehat, saya dan suami sehat gitu ya.
coba kita merangkul orang tua gitu ya, mencium pipinya kanan kiri gitu ya, ibu kita rangkul, kita sayangi gitu, karena ini adalah bagian dari upaya kita bersedekah dengan orang yang paling dekat dengan kita, dengan hospitality ya, keramahan kita, kasih sayang kita, dengan ketulusan kita gitu ya. Ketika sahabat-sahabat Sudu'ai misalnya nih ya, mengeluh dan mengeluh, orang tua sih kelihatannya nggak apa-apa, tapi kalau ketika sahabat Sudu'ai itu pulang ke rumah, itu ibumu, ayahmu ya, mamamu, papamu itu mikir gitu loh, ya Allah, anakku rek kasihan, rek apa yang bisa aku berikan kepada dia. Padahal orang tua itu kan sudah tua, sudah waktunya untuk beristirahat, bersenang-senang ya, memikirkan kabar yang baik dari anak cucunya gitu ya. Ini contoh yang kecil aja dari sedekah gitu. Anginnya kenceng banget ini ya. Ya Allah, saya di belakang saya ini ada kebun teh. Alhamdulillah, ini daerah Lawang, daerah Malang ya. Oke ya, itu yang terkait dengan sedekah. Jadi gini loh sahabat-sahabat Sudu'ai, intinya adalah jangan sampai kita itu misalnya mengeluarkan uang banyak ya untuk zakat, untuk infak, kita seolah-olah sudah merasa bahwa kita dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan Allah, kita sudah banyak membantu orang-orang miskin gitu ya. Tapi nyatanya kita seringkali tidak sadar mengambil hak orang lain dengan cara apa? Kita cemberut gitu ya. Coba sahabat Sudu'ai datang ke kantor cemberut, itu orang-orang akan berprasangka, aku udah salah apa ya ke dia ya gitu. Coba sahabat Sudu'ai misalnya keluar dari rumah, ketemu dengan tetangga samping kanan kiri, yang dilakukan apa? Pertama kali cemberut misalnya, cemberut gini. Nanti tetangganya pasti akan berpikir bahwa aku udah salah apa ya sama dia ya gitu. Jadi hati-hati dengan perilaku-perilaku yang ringan, perilaku-perilaku yang yang mungkin bagi sahabat Sudu'ai itu udah menjadi kebiasaan, tapi ini salah gitu ya. Karena apa? Karena seyogyanya kita sudah berzakat dengan harta kita, berinfak dengan harta kita, dan kita menambah dengan sedekah yang non material, yang berupa kita tersenyum kepada orang lain, kemudian kita perbaiki hubungan silaturahmi dengan orang lain, kita banyak berzikir ya kepada suami dan kepada istri, bagi yang suami istri hubungan lebih dieratkan lagi gitu kan, dan yang lain sebagainya, karena itu semuanya adalah bagian dari sedekah. Saya jadi ingat nih sahabat Sudu'ai, saya mau cerita ya, tapi ini bukan untuk riak, tapi sekedar untuk berbagi pengalaman. Siapa tahu nih sahabat Sudu'ai bisa untuk meniru kebiasaan saya gitu ya. Sahabat Sudu'ai, saya dulu ketika baru menikah nih ya, itu nggak langsung punya rumah kan, ngontrak dulu. Saya juga pernah ngekos gitu ya, waktu awal-awal belum punya anak ya, masih pertama kali menikah gitu ya. Jadi yang saya lakukan adalah waktu itu saya lagi pas-pasan nggak punya duit ya, duit saya ngepres banget karena buat kuliah juga ya, saya kuliah S2 juga kan bayar sendiri gitu kan. Yang saya lakukan adalah karena saya pengen menjalin silaturahmi gitu ya dengan para saudara-saudara saya gitu ya. Maka saya biasanya jauh-jauh hari sebelum lebaran itu kayak nabung ya, beli barang satu-satu gitu, punya uang dikit saya belikan barang yang murah-murah aja gitu ya, untuk kemudian saya siapkan di lebaran nanti ya, saya bungkus kertas kado yang bagus, itu saya berikan kepada bude, pak de ya, anak-anaknya bude, pak de, baik dari keluarga saya maupun keluarga suami saya. Dan kebiasaan ini berlangsung bertahun-tahun setiap lebaran sampai saat ini, dari mulai saya pertama kali menikah gitu. Saya menikah itu tahun berapa ya? 2006 ya kalau nggak salah ya, lupa sampai ya. Jadi sahabat-sahabat Sudu'ai, dengan kita misalnya menjalin silaturahmi, toh saya berpikir bahwa kita kan jarang nih ya ketemu Pak De, Bude, Bule, karena sibuk banget. Dunia kita sekarang kan sudah terputus dari dari hubungan darah, ketika ini seakan-akan terputus dari hubungan darah karena kita tidak hidup berdampingan dengan mereka, tapi masih tetap hubungan darah ini masih tetap mengalir di antara kita. Maka yang paling gampang kita lakukan adalah ya setahun sekali kita menjalin silaturahmi dengan cara memberikan hadiah. Bukan nominalnya yang penting, tapi
ketulusan dan niat baik kita itu yang paling penting, dan saya yakin saudara-saudara Anda pasti akan menghargai niat baik ini. Jadi ini dalam rangka adalah menumbuhkan senyuman di bibir mereka, ya. Kalau kita berinteraksi dengan baik, maka mereka akan melihat ketulusan kita, dan ini akan membangun tali silaturahmi. Ingat sahabat-sahabat Sudu'ai bahwa hadis-hadis tentang silaturahmi ini banyak banget, ya. Dan jaminannya untuk orang-orang yang memperkuat tali silaturahmi adalah surga. Kita sih tidak mengharapkan surga, ya. Kita melakukan kebaikan karena cinta kita kepada Allah, dan surga itu adalah bonus. Ini sharing kita, ya. Ya, dan pernah loh sahabat Sudu'ai, saya di titik yang saya nggak punya uang banget waktu itu, ya, dan saya akhirnya apa, dengan kertas flanel gitu, ya. Saya kebetulan punya kertas flanel, saya kebetulan hobi juga untuk bikin pernak-pernik. Saya bikin pernak-pernik sahabat-sahabat Sudu'ai, hanya berbekalkan kertas flanel, dan kemudian jadilah kayak hadiah gitu, sederhana banget. Ya, pernah di satu saat ketika saya memang benar-benar nggak punya uang waktu itu, tapi hadiah tetap ada di setiap lebaran untuk saudara-saudara kita, ya, adik kakak kita, orang tua kita, kemudian bule, ya, paman bibi kita, anak-anaknya paman dan bibi itu, saya rutin melakukan itu, walaupun hanya remeh-temeh yang kita hadiahkan. Yang penting adalah ketulusan kita untuk mencintai mereka. Dan ini adalah bagian dari sedekah, sahabat-sahabat Sudu'ai. Karena kan ketika senyum kita aja untuk orang lain itu sedekah, maka apalagi perhatian kita kepada saudara-saudara kita yang terdekat. Dan plus dapat bonus pahala silaturahmi gitu kan. Oke, jadi intinya adalah jangan sampai, ya, sahabat-sahabat Sudu'ai berzakat, berinfak, tapi kemudian menyakiti orang lain. Intinya itu, ya. Kalau tangan kita udah kasih uang, sebaiknya mulut kita diem. Nggak boleh mengeluarkan kata-kata buruk, ya. Karena ada sebuah hadis juga, ketika tangan kita yang kanan itu memberi, maka sebaiknya tangan kiri itu tidak mengetahui. Itu saking hati-hatinya, saking kalau kita itu memberi kepada orang lain, kita tidak boleh menyakiti dan tidak boleh riya. Sahabat-sahabat Sudu'ai, ini yang terkait dengan zakat, infak, dan sedekah, ya. Zakat, infak, dan sedekah, ya. Dalam Al-Quran, dalam sebuah ayat juga disebutkan, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Jadi kata-kata yang baik, yang lembut itu jauh lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan perilaku yang menyakiti gitu, ya. Jadi hati-hati, ya, sahabat-sahabat Sudu'ai, ya. Jangan sampai kita udah berzakat, berinfak, tapi sebenarnya kita hanguskan amalan kita dengan kata-kata kita yang buruk, dengan kita suka menyakiti orang lain. Oke. Sudah, ya. Ini yang terkait dengan zakat, infak, sedekah. Sekarang yang terkait dengan wakaf. Gimana, ya, caranya berwakaf yang baik? Apakah wakaf itu nunggu duit kita banyak? Ya enggak lah. Karena gini loh sahabat-sahabat Sudu'ai, kalau zakat, infak, sedekah itu pahalanya sekarang. Kalau wakaf itu pahalanya akan mengalir sampai kita meninggal nanti, ya. Kita sih, kalau saya pribadi sih sebenarnya beribadah tidak hitung-hitungan, ya. Artinya gini, kita beribadah bukan karena pahala, tapi sahabat Sudu'ai, kita realistis juga gitu loh. Kalau misalnya kita sudah meninggal nantinya dan kita ada kiriman pahala, kita ada satu hal kebaikan yang itu bisa menyelamatkan kita selamanya, ya itu akan luar biasa gitu. Itu menjadi satu hal yang harus kita kejar gitu loh, ya. Jadi sahabat Sudu'ai, kalau berwakaf nggak usah nunggu banyak tanahnya, nggak usah nunggu banyak duitnya, ya. Sekarang banyak banget wakaf uang atau wakaf melalui uang yang bisa kita lakukan dengan sangat mudah. Banyak sekali yang bisa mensupport apa yang kita lakukan, ya. Banyak platform-platform yang crowdfunding yang menawarkan wakaf melalui uang ataupun wakaf uang. Jadi sahabat Sudu'ai punya 50.000 aja sekarang udah bisa wakaf, ya. Misalnya gini, saya mau wakaf melalui uang untuk pembangunan masjid karena punyanya 50.000, ya udah nggak apa-apa 50.000,
kita wakafin gitu. Jadi nggak harus nunggu banyak duit, nggak harus wakaf, nggak harus 1 juta misalnya, nggak harus 5 juta misalnya, nggak harus tanah kita wakafin, nggak ya. Jadi itu wakaf melalui uang. Kalau wakaf uang bisa nggak? Oh bisa banget gitu. Kalau wakaf uang yang kita wakafkan uang kita ya. Kalau wakaf melalui uang yang kita wakafin, sebenarnya kita ingin join untuk misalnya bangun madrasah, bangun rumah sakit, tapi duit kita pas-pasan, kita punyanya cuma 100.000, ya udah kita wakafin 100.000 untuk bangun misalnya rumah sakit gitu ya. Itu namanya wakaf melalui uang. Kalau wakaf uang berarti kita berwakaf uang ya, cash wakaf ya, dan apa namanya, nanti uang tersebut akan terserah nazirnya mau dipakai apa, mau diberdayakan untuk apa gitu ya. Jadi kalau di Indonesia ini alhamdulillah sudah ada dan sudah ada hasilnya, dan sudah kayaknya udah putarannya yang ketiga kalau nggak salah ya. Ada namanya wakaf uang yang di-linkkan ke sukuk ya. Ini alhamdulillah produknya Badan Wakaf Indonesia kerjasama dengan Bank Indonesia ya, Kementerian Keuangan ya, dan beberapa dan kerjasama dengan beberapa yang lain gitu ya, beberapa institusi yang lain. Lewatnya kalau mau cash wakaf link sukuk lewat mana? Coba nanti dicari di Bank Syariah ya. Jadi sahabat-sahabat Sudu.ai nanti bisa bertanya di Bank Syariah apakah bisa melayani yang untuk cash wakaf link sukuk gitu. Jadi ini ya sahabat-sahabat Sudu.ai ya. Jadi intinya Anda walaupun kaya walaupun miskin, kita masih punya peluang untuk punya amalan wakaf ya. Masih kita nggak punya apa-apa nih, ya udah kita sedekah tenaga, bisa nggak? Ya bisa banget gitu. Atau kita mulai merubah gaya hidup kita dengan setiap hari kita senyum, kita menjadi sosok yang humble ya, yang ramah. Kita menjadi sosok yang tulus. Kita jangan suka mempersulit orang lain. Kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Itu bagian dari sedekah. Coba kita merubah pola perilaku kita, hidup kita, dengan kita fokus pada pengembangan diri kita, untuk kita selalu tulus, tersenyum, dan kita melayani sesama kita dengan baik. Demikian ya sahabat-sahabat Sudu.ai, terima kasih karena udah menyimak. Semoga konten ini bermanfaat ya. Jangan lupa sesyubah, senyum, syukur, bahagia, agar hidup kita semakin happy dan happy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.